Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kita berada di salah satu industri yaitu Banyuwangi 1 TV, yaitu untuk memenuhi tugas P5. Jadi kita akan mewawancarai di Banyuwangi 1 TV ini. Dan saya sudah bertemu dengan Mas Hadi, Hari. Mas Hari. Ya, Selaku apa Mas di Banyuwangi 1 saya TV? di sini koordinator liputan, juga merangkap jadi sekretaris redaksi. Seperti itu. Jadi Mas Hari ini selaku koordinator Banyuwangi 1 TV ya. Iya. Jadi langsung aja Mas ke pertanyaan pertama ya. Mungkin biar nggak terlalu banyak memakan waktu. Jadi pertanyaan pertama, bagaimana sih Mas awal mula berdirinya Banyuwangi 1 TV ini, dan mungkin apa visi misinya? Ya, terima kasih. Sebelumnya kami sampaikan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada teman-teman SMK PGRI Robo Jambi Ya, sudah mengikuti mendalami juga masuk di dunia jurnalis juga broadcasting seperti itu ya. Banyuwangi 1 TV awal mula berdiri ini di tahun 2014. Dedikasi kami ingin menyampaikan berita inspiratif juga hiburan yang ada di lokal untuk memberikan informasi kepada masyarakat Banyuwangi, umumnya masyarakat seluruh Indonesia, macam itu. jadi seperti itu ya. Ya, 2014 sampai sekarang. iya, Lama ya? kurang lebih berjalan 1 Mei ya. 1 Mei itu berdirinya Banyuwangi 1 TV. Kemungkinan besar bulan besok ini sudah berjalan di 11 tahun. 11 tahun. Oke. Tahun mungkin. Di 1 Mei. Nah, mungkin lanjut ke pertanyaan kedua ya Mas ya. Mungkin apa saja layanan utama yang ditawarkan oleh industri ini selain berita? Layanan utama selain pemberitaan karena media, perusahaan media ya. Iya. Perusahaan media ini selain memproduksi pemberitaan, kita juga memberikan hiburan kepada masyarakat, juga beberapa program, artinya program yang kami sebutkan ini tadi program hiburan, juga ada program kuliner, program dialog, dan juga pemasaran. Artinya pemasaran ada sistem iklan yang masuk kita sampaikan melalui jaringan televisi Banyuwangi 1 TV, semacam itu. Berarti menerima iklan juga nih. Oke, saya akan membacakan soal yang ketiga buat Mas Hari ya. Siapa target pelanggan dari industri ini dan bagaimana cara menjangkau mereka? Oke. Target untuk menyasar masyarakat lokal khususnya Banyuwangi, kita bekerja sama dengan jaringan TV kabel. Dari situ kita bisa menjangkau seluruh masyarakat yang ada di Banyuwangi. Juga kita memanfaatkan media sosial untuk memperluas jaringan, juga mengetahui bagaimana Banyuwangi 1 TV ini memberikan informasi melalui pemberitaan, semacam itu. Lanjut pertanyaan keempat, apa teknologi dan peralatan utama yang digunakan dalam operasional sehari-hari? Operasional ini dalam segi apa? Untuk peliputan atau akomodasi atau seperti apa? Karena ini liputan Produksi, berita liputan gitu ya? Ya, jadi mungkin ke liputan aja. Oke. Kita sama dengan yang lain dari rekan-rekan televisi yang lain. Kita menggunakan kamera atau mungkin handycam. Kalau kemungkinan berita itu bisa dijangkau melalui gawai atau smartphone, kita juga menggunakan
peliputan di lapangan ketika kita ngambil pemberitaan juga tidak begitu banyak peralatan yang kita pakai. Terkecuali kita ada kegiatan live atau dialog, itu kan membutuhkan banyak peralatan, komputer atau mungkin kamera-kamera besar, dan itu tidak hanya cukup satu kamera, ada minimal 3 atau 4 kamera semacam itu. Ya. Pertanyaan kelima, saya yang lanjut. Bagaimana proses produksi dijalankan dari awal hingga hasil akhir? Produksi pemberitaan. Oke. Ya, produksi pemberitaan itu awal kita ini kan di lapangan. Artinya kita penelitian atau peliputan untuk menjaring bahan liputan. Habis itu kita kemas. Artinya itu kita kemas dalam segi pemberitaan melalui naskah pemberitaan, naskah berita. Setelah itu visualnya, gambarnya kita berikan kepada dapur editing, terus ada voice over, ada presenter. Habis itu digabung melalui editing tadi, terus habis itu kita kita cek kembali berita ini layak naik atau enggak, berita ini layak dikonsumsi oleh masyarakat atau enggak. Dari situ kita harus jeli bahwa kita perusahaan media tidak harus semata-mata memberikan informasi yang kurang akurat kepada masyarakat. Jadi ada beberapa nilai yang seharusnya kita kaji di situ untuk menjadi bahan pemberitaan yang akurat. Biar tidak ada salah paham. Betul. Pertanyaan keenam, apa tantangan yang sering dihadapi dalam menjalankan bisnis di Banyuwangi Satu TV? Tantangan kita apa ya? Kalau ini bukan bisnis ya, kita memberikan edukatif, memberikan informasi yang bahwasanya berita Banyuwangi ini harus dinikmati, harus disampaikan kepada masyarakat. Tantangan itu muncul ketika ada gesekan-gesekan. Seperti contoh, kita di lapangan ada proses peliputan yang berbau ekstrim, misal ada yang demo, ada yang itu kita harus memberikan benteng diri atau mungkin mencari keselamatan diri, bahwa di lingkup sekitar demonstran itu juga ada kekerasan atau yang lain semacam itu. Bagaimana dari Satu TV memastikan kualitas dan kredibilitas berita yang disiarkan kepada masyarakat? Itu tadi, kita harus mengutamakan kode etik jurnalistik. Kenapa kita menerapkan itu? Karena sesuai dengan perusahaan media yang sudah dinaungi oleh Dewan Pers. Kita tidak meninggalkan kode etik jurnalistik yang di situ ada, mungkin teman-teman saya tahu, kunci untuk mencari pemberitaan itu adalah 5W1H. Ada yang tahu 5W1? Ya, itu intinya itu. Kita tidak meninggalkan itu, juga kualitas dan kredibilitas kami tidak meninggalkan spek-spek yang sudah menjadi aturan di bawah naungan Dewan Pers atau kode etik jurnalistik. Bisa dimengerti? Lanjut ke pertanyaan 8. Dalam menghadapi perkembangan teknologi dan tren media digital, bagaimana proyek ini beradaptasi yang tepat? Itu tahun ini ya, belakangan ini, mungkin tahun-tahun lalu sudah tren di dunia digital sudah merebak ke masyarakat. Bahkan itu tidak sesuai dengan koridor yang diserap oleh masyarakat. Artinya konten-konten itu merusak citra, juga nama baik pribadi,
juga media sosial itu sendiri, bahwa di dalamnya media sosial ini banyak tanda kutip ini anak-anak yang memang belum mencukupi batasan umur, tapi sudah tahu konsumsi informasi di dalamnya. Maka kami Banyuwangi 1 TV menerapkan bagaimana, kembali lagi ke kode etik jurnalistik, juga menerapkan hal itu bisa menjadi tendensi Banyuwangi 1 TV tetap di jalan yang seadanya. Oke. Mas ngambil pertanyaan 9. Seperti apa sistem kerja tim, redaksi, dan kru di lapangan dalam menjaga kelancaran proses produksi berita? Kerja tim ya, intinya kerja tim itu diharuskan. Jadi siapapun dimanapun perusahaan, entah itu perusahaan apapun, bahkan perusahaan media atau pertelevisian, ini penting menjadi kekuatan penuh bagi kami untuk selalu solid. Karena apa? Kerja tim ini diperlukan. Seperti contoh, bolehlah kita ngambil momen kayak gini kan tim ya? Ya, ini benar. Harus kompak, harus solid gitu ya. Kalaupun dibutuhkan untuk peliputan 1 orang, itu kan tidak membutuhkan tim. Jadi 1 orang yang punya pemikiran penuh dari pengambilan gambar, pembuatan naskah, juga yang lain sebagainya, terlebih kepada tim untuk kegiatan misal dokumentasi, live streaming, itu kan membutuhkan banyak pihak, banyak orang. Jadi di situ masing-masing orang itu, masing-masing kru harus kompak, harus diberikan tugas masing-masing. Kebutuhan kami di lapangan kerja tim juga harus perlu ditingkatkan, karena solidaritas tim juga harus diterapkan. Mas, pertanyaan selanjutnya yang terakhir. Apa saja rencana pengembangan, inovasi, atau program unggulan yang sedang atau akan dikembangkan oleh Banyuwangi 1 TV ke depannya? Program unggulan kami itu sebetulnya dari awal pendirian Banyuwangi 1 TV ada namanya program Lere-Lere. Apa itu, Mas? Program Lere-Lere ini bahasa yang diampu dari bahasa Osing. Tahu namanya bahasa Osing Lere-Lere? Apa artinya? Jalan-jalan, tapi mungkin lebih ke dalam. Bahasa itu kan lebih kepada bahasa apa ya? Ya semacam itulah. Jadi sampai detik ini Lere-Lere menjadi brand atau mungkin program unggulan di Banyuwangi 1 TV. Juga ada program khusus, karena media televisi juga harus punya program yang namanya program pemberitaan. Program pemberitaan itu namanya Banyuwangi Dalam Berita. Banyuwangi Dalam Berita. Program lain yang mungkin ke depan kita harus mengembangkan juga banyak. Artinya melihat perkembangan zaman juga kita harus inovatif dan juga konsekuen di dalamnya. Entah itu bagaimana mengikuti perkembangan zaman, tapi tetap kita harus dalam koridor kode etik jurnalistik yang kita terapkan. Nah, ini tuh tadi pertanyaan terakhir dari kami. Mungkin wawancara ini bisa saya akhiri, teman-teman akhiri ya, karena cuma itu saja. Mungkin jika ada kesalahan kata dari kita, Mas Ari, teman-teman mohon maaf ya. Mungkin itu saja. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.